mengangkat Saudara Dr. A. Nafsiah Mboy, SPA MPH, sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu kedua dalam sisa masa jabatan periode tahun 2009-2014. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Nafsiah Mboy sudah lama dikenal karena dedikasinya di bidang kesehatan dan sosial, terutama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Beliau bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang pemimpin yang bekerja dengan data, kolaborasi, dan empati. Dr. Andi Nafsiah Walinono Mboy SPA MPH lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada 14 Juli 1940. Ia tumbuh dalam keluarga berpendidikan dan berintegritas tinggi. Ayah saya itu seorang hakim. Dia tuh punya integritas yang sangat tinggi. Kejujuran, harga diri, integritas yang tinggi, itu selalu ditanamkan. Dari lingkungan inilah, nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian mulai tumbuh dalam dirinya. Sebagai dokter anak lulusan Universitas Indonesia dan peraih gelar Master of Public Health dari Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Belgia, karirnya melesat melintasi batas negara. Ia pernah menjadi ketua komite PBB untuk hak anak atau Committee on the Rights of the Child atau yang disingkat CRC, Direktur Departemen Gender and Women's Health di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Nasional, hingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2012 hingga 2014. Kini, beliau masih aktif sebagai Ketua Pembina Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat atau YKIS, yaitu sebuah lembaga yang berfokus pada edukasi dan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Dalam setiap perannya, Dr. Nafsiah Mboy selalu menampilkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan transformasional. Ia membuka ruang kolaborasi, mengajak banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, hingga mitra internasional untuk duduk bersama mencari solusi. Kepemimpinannya berakar pada ilmu pengetahuan dan rasa kemanusiaan. Ia tak sekedar membuat kebijakan, tapi memastikan setiap keputusan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan karisma dan ketegasan yang berpadu lembut, beliau mampu menginspirasi banyak orang untuk bergerak bersama mewujudkan visi besar Ending AIDS 2030. Salah satu contoh konkret dari arah kebijakan yang selaras dengan semangat beliau adalah Rencana Aksi Nasional atau RAN, Pencegahan dan Pengendalian HIV, AIDS, dan IMS 2024 hingga 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia pada Free Zeros, Zero New Infection, tidak ada infeksi baru, Zero AIDS-related death, tidak ada kematian akibat AIDS, dan Zero Discrimination, tidak ada diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Kebijakan seperti ini menggambarkan bagaimana pendekatan kolaboratif dan berbasis data yang dulu dibangun Dr. Nafsiah tetap dilanjutkan hingga sekarang. Jika dilihat dari teori kepemimpinan, kekuatannya lahir dari 3 sumber utama. Yang pertama, legitimate power, yaitu dari posisinya sebagai pemimpin di tingkat nasional dan global. Yang kedua, expert power, yaitu pengetahuan dan pengalamannya sebagai dokter anak dan peneliti di bidang kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, referent power, yaitu dari wibawa dan kepercayaan yang tumbuh karena keteladanannya. Beliau tidak memimpin dengan paksaan, melainkan dengan teladan dan inspirasi. Kepemimpinan Dr. Nafsiah Mboy juga mencerminkan prinsip The Fifth Discipline dari Peter Senge. Dalam sistem thinking, ia mampu melihat persoalan kesehatan sebagai sistem yang saling terkait antara sosial, ekonomi, dan budaya. Personal mastery tercermin dari konsistensinya belajar dan mengabdi bahkan hingga kini. Pada shared vision dan team learning, ia membangun semangat bersama menuju Ending AIDS 2030 meski penerapan di daerah masih perlu diperkuat. Dan lewat mental models, ia berjuang keras mengubah stigma masyarakat terhadap ODHA atau orang dengan HIV/AIDS menjadi pemahaman dan empati. Dari sosok Nafsiah Mboy, kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang berkuasa, tapi yang mau mendengar dan belajar bersama rakyatnya. Ia menunjukkan bahwa keputusan yang baik harus didasarkan pada data, dan kebijakan yang berhasil harus berpihak pada manusia. Keteladanan beliau ada pada cara bekerja sama, menghargai orang lain, dan terus belajar sepanjang hayat. Dr. Nafsiah Mboy adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin bisa tegas tanpa otoriter,
berwibawa tanpa memaksa, dan hebat tanpa melupakan empati. Keteladanan untuk kesehatan yang berkeadilan.